the night as I know much if you leave me in love enough, you'll regret someday. Let's know how you so Selalu Kak lagi ya, Rai. Waktu sedang menunjukkan sesuatu secara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak nyata regular angkatan 70 tentang kita hari ini Minggu 18 Oktober 2020. Alhamdulillah sudah berkumpul ini kerja kuliah sejak nyata dari rumah KKN Unwal yang kerjasama dengan salah satu. Baik, langsung saja untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Pejana, mahasiswa pendidikan biologi Unwal Semarang. Sebelum acara yaitu penyampaian materi,
Dan acara yang ketiga yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman nanti yang ingin bertanya silakan bisa scan QR code yang berada di bawah video ataupun dengan klik link yang ada di bawah ini. Baik, sebelum hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu materi. Saya akan memperkenalkan materi kita pada malam hari ini, yaitu masyarakat. Masyarakat ini merupakan asli orang Ngawi, merupakan alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor, dan sekarang sedang melanjutkan studinya di Bandung UNGR University jurusan Teknik Elektronika dan Komunikasi. Pada Terima Dr. Zahro dari UIN Wali Songo. Berkat kita semua, hamdan syakirin, hamdan naik itu yang bagi ali jalali wajib adib. Selamat dan selamat ya dan malam pada kita itu ini judul kita ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya persiapkan diri kalian untuk di masa depan kalian. Nah, sebelumnya beberapa menjelaskan nanti apa ini. Nah, nanti saya akan memberikan kiat-kiat apa itu tentang kesuksesan, tentang kiat-kiat tentang beasiswa, tentang berapa jurusan yang ada di sini, tentang bagaimana caranya bisa menyampai di negeri dua benua Turki ini, dan bagaimana nanti syaratnya dan apakah kuotanya juga. Dari kita, mungkin itu kita sudah mengimpikan bagaimana caranya kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, apalagi keluarga. Kan itu adalah impian terbesar dari kita. Contohnya, mungkin ada yang kan ingin membahagiakan dengan cara menjanjikan atau mengimpikan cita-cita yang mulia. Contohnya pengen jadi pilot, polisi, tentara, dan guru, dan yang lainnya. Nah, itu ketika kecil kita sudah belum tahu caranya bagaimana kita harus memulai. Karena kita sudah impian-impian yang sungguh luar biasa. Tinggal kita menjalankannya hingga menempuh pendidikan yang paling. Nah, teman-temanku, saya mewakili teman-teman yang berada di Turki. Nah, saya yaitu Mahdi ilalahdi. Tuntutlah yang lahat. Dari pertama kita lahir, yang artinya tuntutlah ilmu lahat. Dari
kita akan mencapai proses-proses yang sungguh amat terjal. Karena dari kita mulai pertama dari mungkin sekolah dasar, C dan D, sama kita tidur, pendidikan dan pelajaran. Nah, setiap kita bergerak itu harus ada ilmu. Lihat apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, itu semuanya pembelajaran, pendidikan, dan semuanya adalah pengalaman untuk diri kita sendiri. Ya teman-temanku sekalian, lalu saya mengambil suatu kata bijak yang lainnya, yaitu adalah utlubil ilma walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, dalam kata bijak ini tidak seharusnya kita bukan mewajibkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Akan tetapi kita harus mencapai ilmu atau mencari ilmu hingga tidak harus ke negeri Cina. Nah, ingin sebaik-baik pendidikan sampai ke Mesir, ingin nyoba dunia lagi Pakistan atau ke negara-negara lainnya. Akan tetapi harus diimbangi dengan sungguh-sungguh. Anjada wajada. Semua usaha yang telah kita lakukan itu akan tercapai apabila kita harus pertama meminta doa. Dan yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah mendoakan. Harus mendirikan kita capai. Doakan. Dan yang kedua, jika doa yang pertama ini kita tidak berhasil, maka kita harus melakukan yang kedua. Kita doakan teman-teman kita. Mungkin dengan perantara mendoakan teman-teman kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan, itu. Dan yang ketiga adalah meminta doa. Nah, di sini kita harus meminta doa. Dikarenakan kenapa? Karena meminta doa itu adalah pokok dari dasar semuanya agar kesuksesan. Misalnya jika dia minta doa dia tidak berhasil doa. Itu harus kita imbangi, meminta doa. Karena dia adalah sombong. Tetapi doa tanpa belajar, dia sama aja seperti bohong. Dikarenakan kenapa? Semua ilmu atau semua perantara ini diberikan Allah kepada kita melalui teman-teman di sekitar kita. Nah, lalu kita bertemu kepada itu karena kenapa? Semua untuk perantara. Nah, kan boleh mengenal orang lain untuk memulai suatu ikatan. Pahami, tidak semua orang memahami masing-masing orang. Nah, kita belajar
apakah orang ini akan membawa saya kepada jalan yang benar atau kepada jalan yang buruk atau kepada bisnis yang sukses atau malah menjatuhkannya. Akan tetapi tidak usah takut kawan-kawan. Karena kegagalan adalah awal kesuksesan. Jika gagal terus-menerus bukan berarti tidak akan sukses. Akan sukses pada waktunya. Nah, lalu kemudian dalam prinsip hidup ini saya menerapkan 5 kata, yaitu adalah TITIP, yaitu adalah titip. T yang pertama adalah tekun. Kalian harus menekuni apa yang kalian suka. Bahkan yang kalian tidak suka pun itu luar biasa. Karena kadang sesuai apa yang kita impikan itu tidak sesuai hasil yang kita inginkan. Nah, ini harus tekun karena di zaman modern ini kalian harus tekun untuk mencari sumber atau untuk mencari ada modern. Nah, itu kita karena tidak pada orang yang berdiam diri. Nah, karena sama orang bodoh yang rajin. Nah, dia sangat malas-malesan. Ilmunya sudah cukup, akan tetapi karena sudah merasa cukup, dia diisi ilmu terisi. Nah, orang pintar ini maka dia akan kalah sama orang. Kan orang pun sekali menekuni apa yang kayak mencoba praktikum atau mencoba sesuatu hal yang baru sehingga dia akan. Nah, makanya dari itu teman-teman, kita tidak boleh gengsi ataupun pesimis untuk melakukan sesuatu. Selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa mencipta, kita harus beranjak dari mungkin sangat terlena hingga tidak tahu kita. Nah, itu karena dia harus tekun. Maka orang pintar ini akan kalah, orang pintar yang malas akan kalah. Nah, itu adalah istiqomah. Dalam kita mencari hal sesuatu di masa modern ini, contohnya sesuatu kayak bisnis, ya, di atau minuman atau apapun itu, atau apapun, nah itu kita foto, kita upload kemana saja, ke media, itu saja sudah menghasilkan uang dengan cara berdiam diri di rumah. Tetapi tidak dalam ya mau bersaing dan mau bergerak kemana saja. Nah, itu istiqomah di sini juga tidak hanya ke usaha dirinya, usaha. Nah, usaha di sini juga dalam ibadah. Dia harus tetap berusaha untuk beribadah. Karena kenapa? Yaitu karena semuanya itu berasal dari, kalau misalnya dunia, maka nanti akhiratnya. Nah, di sini harus dimulai keistiqomahannya. Nah, yang ketiga adalah ketawakal. Tawakal. TI udah, tekun, istiqomah. Yang ketiga adalah tawakal. Nah, setelah kita tekun tadi, tekun untuk memulai sesuatu, istiqomah mempertahankan sesuatu, dan di sini harus ketawakalan. Tawakal di sini adalah kita
ketika ketika sesuatu, maka kita harus tetap tawakal. Tidak boleh angkuh ataupun melupakan orang yang telah berjuang bersama kita. Mereka support kita, melupakannya. Ada pundi-pundi yang atau berada di mereka yang ada untuk yang kau sungguh ikhlas di sini, dia harus merelakan sebuah sampai dia harus merelakan jauh dari keluarganya. Dia harus rela mengeluarkan uang memulai kesuksesannya. Uang apa? Mindset ini atau pemikiran ini. Nah, berani berkorban tapi juga jangan jadi korban. Nah, harta ini kita keluarkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Karena tentunya ketika kita akan memulai sesuatu, kita akan mengeluarkan banyak uangnya. Meskipun akan mendapat hasilnya nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 5 tahun setelahnya. Jadi sesuatu kehasilan kesuksesan itu tidak harus langsung terjadi. Tidak harus apa yang kita inginkan itu terjadi sekarang. Ya. Makanya kita harus tetap bersabar. Dengan tawakal tadi kita harus menunggu apa hasil yang akan terjadi setelah saya berusaha dengan sungguh-sungguh tadi. Nah, setelah harta dengan pikiran. Pikiran kita dengan semua kreasi, semua inovasi untuk menggunakan pergerakan dengan media lah, dengan itu juga keluarkan. Ya. Lalu dengan inovasi ini kita harus tetap berperang di era globalisasi ini. Karena semua di zaman modern ini sungguh maju. Contohnya saja, tukang pentol aja sekarang sudah mulai pakai online. Tukang tambal ban sekarang juga bisa online. Nah, itu kita harus cepat-cepat berinovasi. Tukang sandal pun bisa online. Mungkin saja barangkali yang punya inovasi seperti itu. Nah, lalu setelah harta, pemikiran, lalu, nah, di sini jauh dari keluarga pun juga harus menjadi korbannya. Karena apa? Karena kita harus kan kita nah, kayak mungkin kalian yang misalnya lagi kuliah atau apa itu kan otomatis jauh dari keluarga. Nah, itu demi masa depan kalian, itu demi tata hidup kalian nanti ke depannya harus rasakan. Nah, apa akibat ya yang kita rasakan. Nah, lalu kemudian saya ini, oh ya, apa ya? Kemudian saya akan memberikan beberapa cara masuk atau untuk masuk ke Turki, beberapa cara untuk bisa sampai ke Turki, kiat-kiat masuk ke Turki. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Nah, di Turki itu ada tiga cara masuk ke Turki.
Yang pertama itu dia bisa melalui ada dua cara dia akan berangkat ke Turki. Nah, pertama dia melalui beasiswa dan yang kedua adalah melalui mandiri. Nah, beasiswa ini dia pun juga ada dua, beasiswa TDV sama beasiswa TDV sama beasiswa YTB. Akan tetapi untuk beasiswa ini hanya bisa daftar satu beasiswa. Jika ketahuan misalnya dua beasiswa itu pun akan ditanggung sendiri resikonya karena ini adalah udah kesepakatan dari pemerintah Turki. Nah, sama YTB ini dibuka akan dimulai pada biasanya. Sharing sedikit tentang diskusi tentang mulai masuk ke bagaimana caranya bisa ke Turki. Ya, untuk TDV sama YTB ini untuk Indonesia tahun ini mungkin hanya beberapa, mungkin banyak, tapi karena situasi pandemi ini jadi tidak terlalu banyak. Harusnya kuotanya banyak dilaksanakan. Biasanya ada soalnya yosnya di Jakarta. Nah, itu biasanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S1 ataupun S2 mungkin bisa ingin mencoba beasiswa pun juga bisa. Nah, itu dengan TDV atau YTB. Apa itu TDV? Apa itu YTB? Nah, beasiswa resmi dari pemerintahan Turki di bawah tanggung jawab Yurdisi Turkler ve Akraba Topluluklar, Direktorat untuk Diaspora Turki dan komunitas terkait. Nah, di sini YTB itu biasanya kebanyakan kalau orang Indonesia tuh kadang-kadang sih ada yang beberapa mencoba. Mencobanya itu ketika akhir-akhir bulan Desember, Januari. Nah, itu dia mencoba. Nanti pengumumannya biasanya antara bulan April atau Juni. Nah, itu misalnya YTB sama TDV. Nah, TDV itu apa? TDV itu adalah Turki Diyanet Vakfi. Nah, ini yang bernama Turki Diyanet Vakfi hanya untuk S1. Nah, jurusannya apa? Ilahiyat atau keagamaan. Akan tetapi di sini fasilitas semuanya telah dibiayai semua oleh pemerintah Turki melalui beasiswa ini. Apa saja yang didapatkan mahasiswa yang lolos dalam YTB dan TDV? Nah, yang pertama itu dia mendapat uang 100 mata uang Turki lira. 300 tele berarti satu tele itu adalah Rp2.000. Jadi 300 tele dikali Rp2.000. Nah, kisaran berapa ya? 600 ribuan lah. Nah, itu uang bulanan yang diberikan oleh pemerintah Turki atau yang diberikan oleh pihak beasiswa. Nah, dan ditempatkan di asrama yang lengkap. Fee dari makan, dari laundry, dari semua kehidupan asrama. Makan sudah tidak usah diragukan lagi. Nah, kemudian biaya sekolah. Biaya sekolah semuanya ditanggung juga sama pihak beasiswa. Asuransi, transport. Nah, transport ini. Transport Turki, Indonesia, dan sebaliknya. Itu akan dibiayai oleh pihak beasiswa. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga ini adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini adalah semuanya biaya sendiri yang dikeluarkan oleh mahasiswa atau mahasiswi itu sendiri. Nah, biaya hidup di Turki itu gimana? Nah, biaya hidup di Turki atau mungkin tergantung orangnya sendiri, kepribadiannya sendiri. Dikarenakan kenapa? Kalau misalnya dibilang murah,
juga memang agak murah, kalau mahal juga emang agak mahal. Biaya setara dengan biaya hidup di Jakarta. Contohnya, kalau misalnya kita membeli makan fast food gitu atau makanan jadi di Turki itu emang agak mahal. Akan tetapi kalau misalnya buat sendiri itu agak murah. Nah, contohnya saja, kalau misalnya kita belanja ke pasar, telur misalnya satu krak itu atau satu kilo lah misalnya bisa 15.000 sampai 20.000 kisaran. Nah, ayam potong itu misalnya satu potong itu di sini cuman 10.000. Itu biaya hidup. Kalau misalnya itu asrama. Kalau misalnya di asrama, dia biasanya tidak perlu belanja apapun. Jadi tinggal makan jadi ya kayak asrama di pondok kayak gitu. Pondok kayak gitu, ya semuanya sudah disiapkan. Dari mesin cuci, asrama. Dan semua kendaraan menuju kampus itu sudah disediakan dari pihak asrama. Nah, kalau misalnya yang di apartemen, itu dia harus masak sendiri. Karena kenapa? Ya hidupnya ya kayak di kos gitu. Cuman kita di sini tempat tinggalnya adalah di apartemen. Ya. Jadi hidup masak sendiri, semua sendiri, bersih sendiri, nyuci sendiri itu udah semuanya. Lalu untuk fakultasnya sendiri, untuk di kampus ini untuk saya sendiri, itu Fakultas Teknik Elektronik dan Komunikasi per semesternya hanya kena 1.450.000. Itu udah tidak ada biaya yang lainnya. Nah, itu cuma segitu teknik elektronik dan komunikasi. Mungkin rekan-rekan kami yang ada di sini, yang ada di Bartin, di daerah Bartin, di Kelerle, di RCS, di Kutahya, mungkin juga akan lebih murah atau lebih mahal tergantung fakultasnya sendiri. Karena kisaran per fakultas itu antara 800.000 sampai 2 juta. Itu fakultas yang ada di Turki. Nah, mungkin karena sebagian orang itu sudah berpikiran, kuliah di luar negeri pasti akan mahal. Ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan. Setelah dijalani hari per hari, ternyata kehidupan dan fakultas di sini murah semuanya. Ya, tidak semuanya. Mungkin kita harus bisa menghematkan atau menyingsingkan uang beberapa untuk kehidupan hari selanjutnya. Untuk biaya ke kampusnya sendiri, itu tadi sudah fakultasnya itu 1.450.000. Nah, untuk naik bis ke sana pun cuman dikasih harga naik bis dari kampus sampai apartemen itu kisaran 15 menit. Itu paling kisaran Rp4.000. Nah, untuk telenya sendiri itu adalah 2 tele. Itu kalau naik bis. Gitu. Jadi biaya hidupnya kisaran ya relatif seperti kayak di Jakarta. Tergantung pribadinya masing-masing. Nah, lalu di sini itu untuk kita share lagi untuk di sini itu untuk biaya misalnya ingin membeli baju atau ingin membeli perlengkapan pribadi misalnya baju, kaos, sepatu itu relatif murah. Kemarin itu jaket musim dingin kalau nggak salah itu kisaran 169 tele atau kisaran 189 tele kisaran 390.000 lah. Itu kisaran jaket musim dingin. Nah, tetapi sisi negatifnya di sini adalah mahal di elektroniknya. Contohnya saja, misalnya HP itu misalnya kayak Redmi Note 8. Contoh saja ya, ini bukan gara-gara merek atau apapun. Misalnya saja HP itu kisaran kalau misalnya di Indonesia itu kisaran 2.800.000. Akan tetapi di sini itu kisaran 5.200.000, 5.400.000, 5.600.000.
2 kali lipat. Nah, hanya mahal di bidang elektronik. Kalau di sini. Untuk kehidupan, fakultas, semuanya, insya Allah semuanya udah murah. Makanya kebanyakan orang Indonesia membeli alat elektronik atau laptop, headset, headphone, semuanya itu berasal dari Indonesia. Karena di sini emang harganya dan kurs agak berbeda. Makanya dia mempersiapkannya dari rumah. Akan tetapi kalau misalnya kayak misalnya beli bahan makanan, jajanan, itu semuanya relatif seperti makanan di Jakarta. Karena kenapa? Di sini orangnya enak, fleksibel. Contohnya kemarin pernah teman-teman kami berbelanja di suatu pasar di daerah kami, itu belanja pun misalnya cabai itu 1 kilo. Ternyata malah dilebihkan menjadi 2 kilo. Karena kenapa? Karena kita berbincang-bincang atau beliau penjualnya menanyakan, apakah kalian pelajar? Nah, ternyata kita menjawab, kami pelajar Indonesia. Nah, ternyata dikasih 1 kilo, saking baik hatinya. Nah, misalnya kalau kita belanja juga ke supermarket. Nah, kita tuh belanja ke supermarket itu juga seperti kayak di pasar lagi tadi. Misalnya belanja minyak. Tahu-taunya ketika kita membayar, kita diberi coklat 4, coklat 5. Itu karena kemurahan hati orang-orang sini. Ya. Jadi tidak ada untuk peluang seseorang untuk keluar negeri itu tidak mustahil. Nah, tapi bagaimana caranya? Kita harus memulai dasar itu. Apakah kita berani memulai untuk melangkah atau hanya berdiam diri di tempat? Kebanyakan orang-orang Indonesia itu dia ingin mencari beasiswa terlebih dahulu baru berangkat. Akan tetapi ternyata rekan-rekan kami di sini ada beberapa yang dia mendapatkan beasiswa setelah sampai di sini. Karena peluang besar untuk mendapatkan beasiswa di sini, peluangnya sangat besar untuk mendapatkan beasiswa di sini dengan melaksanakan tes di negara ketika sudah sampai di negara tersebut. Biasanya seperti itu. Contohnya, kayak rekan kami kemarin mendapatkan beasiswa belajar bahasa selama 1 tahun. Nah, kalau di kota saya, di sini itu di kota ini, nah itu dia belajar bahasa itu selama 1 tahun itu biasanya 4.000 tele. 4.000 tele itu berarti 8 juta. Nah, ternyata teman saya yang itu ternyata mendapat beasiswa full beasiswa bahasa. Jadi dia tidak membayarkan apa yang seharusnya dia bayar. Jadi dia tidak membayar kelas bahasa bayar. Jadi udah selesai. Tinggal belajar bahasa. Nah, di Turki itu ada 5 tingkatan bahasa. Yang pertama, kelas bahasa pertama adalah A1, A2, B1, B2, dan C1. Setiap tingkat itu kita tempuh dengan 1,5 bulan atau 45 hari. Selama 45 hari ini kita belajar bahasa dari dasar hingga sampai kita bisa. Dan diajarkan langsung oleh guru dari langsung dosen kampusnya. Dan kita sudah mendapatkan jadwal jadwal bahasa dari kampus. Juga sudah mendapatkan nomor induk mahasiswanya juga. Nah, A1 ini kita tempuh 1,5 bulan. Ini kita tempuh ketika kita sudah mencapai 1,5 bulan, kita akan melaksanakan ujian A1. Jika kita loncat menjadi A2 ke tingkat selanjutnya. Nah, ketika tingkat selanjutnya setelah 1,5 bulan ternyata dia lolos, maka dia berhak loncat ke B1. Ketika B1 ternyata dia gagal, bukan berarti dia akan tetapi dia tetap mengulangi yang B1 dengan jangka waktu 1,5 bulan. Ya. Dengan jangka 1,5 bulan. Nah, ketika waktu ujian telah tiba nanti misalnya di B1, maka dia jika lolos lagi bisa melanjutkan ke B2. Dan syarat kuliah itu adalah C1. Ada beberapa kampus mungkin yang bisa B2 atau C1 sih.
tergantung kampus masing-masing karena itu beda kampusnya. Nah, setelah B2 dia lulus satu dan bisa mendapatkan sertifikatnya. Begitu. Nanti dia akan di tahun selanjutnya akan mulai memasuki kampus dengan dengan misalnya pengen dengan fakultas yang dituju tadi atau pengen ganti misalnya dari teknik elektronik komunikasi menjadi kedokteran, itu bisa. Misalnya dari kampus, misalnya dari kota Firma pengen ke Istanbul ataupun ke Istanbul pengen ke Bartin, itu juga bisa. Nah, itu ketika kita sudah memiliki sertifikat C1. Ya. Nah, di sini untuk penempuhan bahasa, kalau dari kita agak susah bahasanya karena kita harus mencoba sesuatu hal baru. Dikarenakan kenapa? Kita harus mulai dari awal. Kita diajarin seperti bayi, dimulai dari pertama nol lagi, dikasih gambar. Sedangkan orang sini itu kadang-kadang hanya beberapa yang bisa memakai bahasa Inggris. Tetapi tidak semuanya juga tidak bisa bahasa Inggris. Gitu. Karena di bahasa Turki itu 30% bahasa Turki, 30% bahasa Arab, 30% bahasa Persia, dan sisanya gitu. Tetapi tidak kemungkinan untuk kita tetap harus belajar di sini. Untuk di kota kami itu sudah mencapai 120 orang Indonesia yang berada di sini. Untuk teman-teman kami yang baru sampai tahun ini itu udah kisaran 134 yang mungkin saya tahu 134 itu yang berangkat. Nah, karena tiap tahunnya berangkat, karena tiap tahunnya meningkat, karena juga termasuk negara yang dituju siswa mahasiswa Indonesia karena mungkin menarik, karena pada mungkin utara apa. Dan kalau misalnya Istanbul ke bawah, kayak misalnya ke Kayseri, ke Ankara, itu masuknya ke Asia, gitu. Nah, akan tetapi di sini adalah tidak menutup kemungkinan untuk bagi teman-teman yang pengen lanjut S2 ataupun S3, karena S1 itu kita tempuh selama 5 tahun. Tahun pertama tentunya untuk kelas bahasa dan 4 tahunnya kita tempuh untuk pendidikan fakultas tersebut. Dan untuk S2 kita tempuh selama 3 tahun. Untuk tahun pertama kelas bahasa dan 2 tahunnya untuk kelas pendidikan. Nah, universitas karena kita harus memulai di sini pun juga datang kemungkinan untuk teman-teman yang ingin berjuang melangkah atau beranjak dari zona, karena dengan banyak pertemanan, dengan banyak channel, atau dengan banyak kita membaca tekun akan sesuatu, dengan dengan muamalah dengan manusia atau hubungan dengan manusia, maka itu akan memperbanyak kita untuk channel ke negara-negara lainnya. Begitu. Karena pernah sempat saya bercerita sama teman saya, menanyakan ketika di Jakarta, dia telah selesai di S1 di Yordan. Terus ketika saya tanya, loh Mas kok pengen lanjutin ke Turki? Saya ingin mengulas beberapa pendidikan atau ilmu yang berada di Turki, karena di zaman sekarang ini Turki sudah beranjak maju. Bukan untuk melebih-lebihkan ya, karena di Turki sekarang ini sudah maju karena kemarin
tahun pertama-tama ini untuk ini mahasiswa baru telah ditemukan minyak bumi pertama kali yang ada di Turki yang sungguh besar yang berada di tengah laut. Dan itu ada 8 pekerjanya itu berasal dari Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk orang Indonesia belajar ataupun besar. Ya. Teman-teman kami pun juga banyak di sini yang ingin berjuang untuk sampai S2, S3 ataupun seterusnya. Nah. Jadi ketika kita memulai sesuatu, kita tidak harus pesimis. Kita harus berani melawan gengsi kita. Mungkin orang lain, kamu itu tidak pintar, ngapain pengen keluar negeri. Nah, kita harus bukan kecam, kita harus melawan hawa nafsu dari diri orang tersebut. Karena kenapa? Karena kita bisa membuktikan apa yang orang katakan tidak semuanya akan terjadi pada diri kita. Tentunya bagaimana kita harus membuktikan dengan tetap berani berkorban, tapi jangan jadi korban, harus merelakan harta, pikiran, keluarga, sama barang kesukaannya. Mungkin ketika di Indonesia menyukai tentang sesuatu atau motor atau apa itu mungkin sudah manusiawi. Nah, saatnya kita beranjak di umur kita yang saat ini harus menjadi lebih baik, tidak harus menjadi yang lebih buruk. Masih ada kemampuan yang harus kita gali selagi kita berani bergerak. Karena setiap kita bangun tidur itu akan menunjukkan langkah apa yang akan kita lakukan setelahnya. Seseorang yang sukses saja, contohnya almarhum B.J. Habibie. Mungkin ketika muda dia akan berusaha, ingin menciptakan suatu teknologi, ingin tetap belajar, membaca buku, browsing, dan lainnya. Hingga saatnya teknologinya bisa terpakai hingga saat ini. Contohnya saja pesawat terbang. Beliau tidur saja, uang sudah datang kepada beliau. Ini semuanya tidak berawal dari suatu jalan yang enak. Beliau harus bangun dari gimana zona nyamannya. Ya. Harus bangkit. Dicerca, dicaci maki, beliau tidak jatuh tersungkur. Beliau tetap bangkit dan akhirnya semua teknologinya terpakai hingga saat ini. Allahu yarham. Terus kemudian untuk TDV sama YTB dan berkas-berkas apa saja yang akan dibawa, misalnya ingin mendaftarkan ke Turki, itu biasanya yang pertama itu biasanya salinan ijazah, lalu transkrip nilai, kartu identitas, misalnya KK atau paspor atau KTP. Nah, lalu surat keterangan sehat, fotokopi LOI, letter of intent, CV certificate, dan surat rekomendasi. Itu biasanya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan beasiswa. Nah, tetapi lebih baik saya sarankan untuk datang terlebih dahulu ke Turki dan mungkin akan dekat dengan dosen, itu malah beasiswa lebih cepat kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana misalnya setelah lulus dari sini? Nah, untuk setelah lulus dari sini mungkin kita akan menyetarakan apa yang telah kita kerjakan atau yang telah kita tempuh selama pendidikan di sini. Nanti semua ijazah, semua nilainya kita akan
transkripkan atau kita terjemahkan di Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Turki. Lalu kita setarakan ijazahnya, disetarakan ijazahnya di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kelebihannya lagi di sini, mungkin kalau di Turki itu biasanya sepertinya di sini tuh tidak ada kayak skripsi. Jadi hanya menggunakan model UAS kalau di sini. Nah, tetapi yang susah yaitu kita harus mengerti apa yang dibacakan dosen. Makanya kita harus, gimana caranya kita harus giat untuk belajar dan belajar. Never out to learn. Nah, dari kiat-kiat yang 5 tadi, titip tadi, tekun, istiqomah, tawakal, ikhlas, dan percaya, itu harus kita terapkan. Karena tidak semua yang kita rasakan itu akan baik untuk kita. Nah, kita harus kelola semuanya. Karena kenapa? Karena semua budaya yang di sini karena kenapa? Karena semua keadaan itu tidak harus semuanya apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita berdoa menginginkan sesuatu, kita harus menginginkannya hasil yang terbaik. Karena kenapa? Misalkan ketika kita gagal, itu adalah hasil yang terbaik daripada kita melanjutkan kesuksesan akan tetapi malah berhenti di tengah jalan. Contohnya, misalnya kita melamar pekerjaan, akan tetapi ternyata pemikiran kita itu adalah jalan yang terbaik, ternyata sampai di tengah jalan kita di PHK. Nah, itu nauzubillah, mungkin saja. Itu ranahnya sudah tinggi. Nah, cukup sekian. Mungkin nanti bisa diselingi di sesi tanya jawab untuk ingin menanyakan sesuatu. Cukup sekian dari saya untuk gambarannya bagaimana tentang Turki, bagaimana tentang kiat-kiat kesuksesan, bagaimana caranya kita harus beranjak dari zona nyaman, beranjak dari dari rasa malu. Pokoknya ya, syukran ada ini, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Mas. Selanjutnya langsung saja sesi tanya jawab dan diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman satu persatu. Yang pertama dari Mas Afif, gimana sih caranya belajar selama pandemi? Mas Kakak kan masuk strategi pada saat ini seperti ini. Bagaimana, bisa diulangi? Oke, baik. Gimana sih Kak caranya belajar selama pandemi ini menggunakan strategi di saat ada pandemi seperti ini? Belajar di masa pandemi seperti ini ya, Mbak? Iya. Oh ya, alhamdulillah kalau di Turki untuk saat ini kita masih belajar masih menggunakan pelajaran sistem daring. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kampus nanti melalui dosen akan memberikan channel atau live via Zoom atau via Google Meet atau yang lainnya. Akan tetapi, alhamdulillah 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu melalui konferensi pers untuk di Turki sendiri, kita melalui media, melalui televisi, melalui Google dan lainnya, Presiden Turki telah menyatakan untuk melakukan sekolah offline atau berangkat ke kampus. Seperti itu. Nah, sepertinya, tapi mungkin saja karena kebijakan tertinggi masih di WHO, mungkin nanti akan ada kebijakan lainnya.
kita masih mengikuti atasan begitu. Tapi untuk saat ini tetap kita melalui daring. Jadi teman-teman yang di sini itu tetap melalui daring, kita kumpul dalam satu tempat untuk melakukan pembelajaran. Jika mungkin kita tidak paham, mungkin kita bisa menanyakannya bersama-sama. Karena di sini adatnya biasanya bukan adatnya, ya kebiasaan di sini itu adalah ngecai. Ngecai itu adalah ngeteh. Jadi sambil nugas sambil ngecai, sambil nugas sambil ngeteh. Nah, itu biasanya di sini. Ada pertanyaan lagi? Tuh, kan? Ya. Mungkin untuk persiapan kakak sebelum ke Turki itu gimana? Persiapan belajar sebelum ke Turki itu. Untuk persiapan belajar di Turki, mungkin saya itu belajar otodidak atau belajar otodidak melalui browsing atau lainnya untuk mempelajari huruf-huruf dasar bahasa Turki. Karena huruf dasar bahasa Turki itu agak susah-susah gampang. Ya. Jadi kita belajar otodidak melalui browsing internet, melalui menanyakan teman. Karena kita melalui satu agen, kan saya melalui agen. Nah, itu kita melalui satu agen, jadi kita belajar sama teman-teman. Itu biasanya ya melalui daring, melalui lainnya, melalui Zoom. Itu kita belajar kelompok. Kita mengulas, kita tetap dikasih buku untuk A1 ya, untuk tingkat pertama, untuk belajar bahasa Turki dasar. Nah, itu semuanya kita pelajari, kita kulas bareng-bareng. Dan kita pun sempat menempuh sempat belajar di suatu di Bojonegoro. Kita belajar di sana selama 1 bulan kurang. Kita tempuh belajar tingkat AS atau tingkat pertama untuk belajar bahasa Turki, untuk mengetahui dasar-dasarnya, untuk segala lainnya. Gitu. Jadi kita tinggal untuk mengembangkan lagi. Nah, di Indonesia kita masih agak susah karena kita belum tahu tatanan bahasa yang betul. Dan untuk sosialnya, untuk sosial lingkungannya juga kurang mendukung. Ketika kita datang ke sini, kita mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Turki. Nah, gitu. Tapi ketika kita tidak mengetahui apa yang dikatakan, maka kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Meskipun beberapa orang Turki tidak mengetahui bahasa Inggris. Tidak semuanya, tapi banyak yang tahu. Gitu. Terus bagaimana biayanya ke sini? Terus bagaimana untuk biayanya ke sini? Oh iya. Nah, biayanya ke sini untuk misalnya kalau misalnya dihitung dari pesawat dari pertama berangkat, mungkin kalau paspor itu kita kena 350.000. Itu paspor. Nah, untuk yang lainnya, contohnya misalnya visa. Visa itu kita kena $60. $60 dikalikan kurs sekarang dolar itu adalah 15.000. Nah, berarti tinggal dikalikan $60 dikalikan 15.000, kisaran 800.000 atau 900.000-an kalau tidak salah. Nah, terus untuk gimana untuk tiket pesawatnya? Untuk tiket pesawatnya untuk masa pandemi ini mungkin kenanya adalah antara 5 juta sampai 6 juta. Itu hanya tiket berangkat. Kalau misalnya tiket biasa untuk di hari biasa tidak masa pandemi, itu biasanya kisaran 3 juta sampai 3.500.000. Bahkan kalau misalnya pulang pergi yang sudah berada di Turki, pulang pergi Indonesia itu bahkan bisa sampai 6 juta atau 7 juta pulang pergi. Nah, itu untuk biaya tiket pesawat. Nah, untuk misalnya dari Istanbul, yang saya rasakan untuk sampai ke sini, itu hanya untuk menggunakan bis. Itu kisaran 100 TL. Itu sudah sampai kota tujuan. Itu berarti 100 TL dikalikan 2.000, kisaran 200 ribuan. Nah, itu naik bis. Nah, kalau misalnya naik kapal itu pun juga bisa, tapi agak mahal. Tuh. Untuk biaya, kalau kisaran untuk jauh-jauh itu emang agak mahal sedikit, tapi misalnya kalau misalnya masih di dalam suatu kota, itu biasanya murah. 3.000, 4.000, 5.000, kayak gitu. Untuk biaya naik bis ke kampus, ke kota, ke lainnya kayak gitu. Apalagi naik kereta, tram kayak gitu juga murah.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin bagi yang pengen ke Turki atau gimana masih kurang ada gambaran, bisa ditanyakan lagi. Baik. Saya sambung ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Dermawan. Izin bertanya, Kak, mengapa memilih kuliah di Turki dibanding negara lain atau yang di dalam negeri? Bagaimana? Mengapa memilih kuliah di Turki dibanding negara lain atau yang berada di dalam negeri? Atau di dalam negeri maksud saya? Oh iya, kenapa memilih di Turki? Karena saya mengambil karena pribadi sendiri ya, karena saya ingin mengambilkan suatu jurusan teknik. Nah, pernah mendaftarkan suatu ketika daftar ke salah satu univ di kota lain di daerah Sparta. Itu pernah ingin mendaftarkan teknik geofisika dan teknik sipil tapi belum mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, saya masih ingin belum pesimis sampai situ dan alhamdulillah dapatnya di kota Banderma, di Banderma Universitas mendapatkan teknik elektronik dan komunikasi. Dan kenapa kok milihnya Turki? Karena di zaman sekarang ini kita harus melihat siklus fakultas yang kita tuju. Negara mana yang kita mumpuni. Karena Turki sekarang sedang maju di bidang tekniknya dan di bidang lainnya. Nah, kayak gitu. Karena sedang berkembang atau ingin menunjukkan taringnya, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk di Indonesia kenapa? Karena mungkin banyak peluang untuk karena peluang saya untuk di Indonesia itu agak kecil kemungkinan ya, tapi kurang tahu. Nah, makanya saya memilih ke Turki dan dianjurkan oleh orang tua ke Turki. Itu disaranin oleh teman-teman kami. Saya pun juga ada dorongan dari teman saya, teman dekat saya ketika di pondok dahulu diajak sama dia ke Turki. Ya karena dia juga teman akrab saya. Ya benar karena dorongan orang-orang terdekat itu adalah support pertama yang ada pada diri kita masing-masing. Terus apa lagi mungkin? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Sally Krishna. Kak, izin bertanya, jurusan psikologi itu termasuk MIPA atau IPS kalau di Turki, Kak? Karena setahu saya untuk beasiswa YTB itu tidak boleh lintas jalur. Oh iya, perihal beasiswa YTB dan TDV itu dia hanya bisa melalui hanya bisa melalui ilahiyat atau jurusan agama seperti itu. Kalau misalnya YTB sama TDV. Kalau misalnya psikologi itu jurusan MIPA atau IPS kalau di Turki, Kak. Nah, kalau di Turki itu dia tidak mandang IPA atau IPS. Jadi dua-duanya pun bisa masuk di sini. Jadi mungkin yang dulunya SMA-nya IPA atau IPS, di sini pun bisa join saja. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya bisa dapat. Orang-orang sini tuh tidak melihat ijazah orang Indonesia. Nah, nanti kita pun juga akan belajar dari dasar lagi kayak gitu. Tentunya akan kita ulang kayak gitu. Nah, kalau YTB sama TDV itu hanya ilahiyat. Dikarenakan itu full beasiswa dari Turkinya ditentukannya hanya ilahiyat. Seperti itu. Ilahiyat. Akan tetapi ada teman-teman kami yang di sini mungkin beberapa mungkin jika mungkin jika dekat dengan dosen atau aktif di kampus mungkin bisa mendapatkan beasiswa. Teman kami pun juga beasiswa di sini tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Yang penting ingin memperbanyak channel, ingin mendapatkannya ketika melalui sini. Ingin istilahnya datang ke sini kayak gitu. Jadi jika menunggu saja di atau di itu biasanya agak susah.
JTB. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya. Maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, bisa. Baik, dari Hendy Darmawan, izin bertanya Pak, dari temanku nih namanya Soleh Ustad dari Jambi, mau bertanya, Mas Hakam tinggal di apartemen atau asrama? Lalu untuk fakultasnya apa? Terus universitasnya di kota mana? Memilih fakultas itu dan kenapa memilih universitas tersebut? Oh iya. Agak panjang ini pertanyaan. Terima kasih teman kami Soleh Irsad dan Handi Darmawan. Kalau di apartemennya, untuk apartemen kami bersama teman-teman kami yang berangkat kemarin, itu namanya apartemen Ben Baso, di dekatnya Bandirma, itu di dekatnya pusat daerah, pusat kota lah. Nah, itu kita di apartemen. Nah, apartemen kami kita berisi 4 orang satu apartemen, satu bulannya itu 2 juta, kita patungan masing-masing dan kita patungan masing-masing tiap bulannya. Akan tetapi di sini beda. Karena akan tetapi untuk biaya gas, listrik dan air itu biayanya tersendiri, tidak gabung sama 2 juta ini. Nah, itu untuk misalnya gas, air dan lainnya. Akan tetapi kisarannya juga tergantung apartemen masing-masing. Pemakaiannya bisa dihemat atau di apa itu tergantung masing-masing juga. Nah, lebih hemat, lebih murah biasanya kayak gitu. Akan tetapi di sini karena cuacanya juga mendukung, karena dingin, mungkin ya bisa hemat mungkin karena suatu hal. Nah, lalu kenapa kok milih? Oh ya, universitasnya Bandirma Onye di Ailul Universitasi. Ini kampus ini baru didirikan tahun 2015. Nah, termasuk kampus baru. Jadi alhamdulillah mahasiswanya juga sudah banyak. Terus kenapa kok ngambil teknik elektronik dan komunikasi? Karena ingin mencoba hal baru. Karena setelah cita-cita dari dulu juga ingin ambil teknik. Karena kenapa? Karena pribadi saya sendiri suka menghitung atau suka apa, untuk teknik elektronik dan komunikasi tertantang untuk mencoba hitung-hitungan baru atau hal-hal baru untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Meskipun kuliah tidak menentukan pekerjaan di masa yang akan datang, kayak gitu. Oh iya, ini tadi sedikit pembetulan. Kalau untuk yang TDV itu ilahiyat dan YTB bisa semua fakultas, kayak gitu. Tapi ya peluangnya harus ya berani bersungguh-sungguh karena harus interview nantinya ketika di Jakarta, kayak gitu. Untuk tahun ini interviewnya sih tidak ada, jadi melalui berkas karena sesuai situasi dan kondisi. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya dari Lutfi Sugiono. Apakah untuk menyelesaikan studi S1 di Turki juga harus ada skripsi seperti di Indonesia? Oh ya, gimana? Putus. Apakah untuk menyelesaikan studi S1 di Turki juga harus ada skripsi seperti yang ada di Indonesia? Alhamdulillah, sedikit cerita dari teman-teman, ya sedikit sharing dari teman-teman. Ya ini katanya sih kalau di sini itu untuk skripsi sepertinya tidak ada. Katanya sih seperti itu, tapi kan saya sendiri masih belum merasakannya. Jadi dari cerita ke cerita emang tidak ada yang telah berpengalaman di sini. Jadi hanya UAS dan UTS.
kalau di sini gitu. KKN pun juga nggak ada. Kemarin saya maba itu nggak ada ospek juga. Gitu. Jadi skripsi itu tidak ada di sini. Tapi untuk S2 tesis sepertinya S2 kemarin cek. Ya. Ya pokoknya skripsi ya. Lanjut ya, Mas. Nggak ada. Baik, berarti untuk skripsi tidak ada ya di sana. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Mbak, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ya, baik, pertanyaan yang selanjutnya, izin bertanya, Kak, dari Anissa Kristiprobelati, apakah TOEFL atau IELTS itu diperlukan, sedangkan di Turki sendiri jarang menggunakan bahasa Inggris? Oh ya, perlu ditanda kutip di sini bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan yang ingin mengambil jurusan yang di situ ada bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Turki, tapi terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris karena ilahiyat atau beberapa fakultas dia ada yang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini tentu bisa dilampirkan IELTS atau TOEFL-nya jika punya. Ya. Karena nantinya jika dia sudah diterima di kelas bahasa Inggris atau bahasa Arab, tentunya dia akan tetap diujikan tentang bahasanya tersebut. Misalnya, jika dia masuk dalam hubungan internasional, tentunya dia harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Inggris, maka dia harus belajar bahasa Inggris. Sebentar paling bahasa Inggris dasar seperti itu. Akan tetapi yang ingin bahasa Arab pun juga ada beberapa yang kalau misalnya dites bahasa Arab dan gagal, mungkin bisa belajar bahasa Arab gitu. Akan tetapi kalau misalnya ngambil dua-duanya ngambil Inggris atau Arab, tetap belajar bahasa Turki. Karena kenapa? Karena kita berada di Turki kayak gitu. Membuat suatu pengolahan itu bisa diperpanjang. Jadi kalau ingin melampirkan IELTS sama TOEFL itu dokumen penunjang bahwa kita telah mencapai IELTS sama TOEFL tersebut. Kayak gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari saya itu, Pak izin bertanya lagi. Kalau daftar mandiri tanpa agen itu kira-kira tata caranya bagaimana dan apakah kemungkinan masuknya juga besar? Bisa diulangi, Mbak? Suaranya agak putus-putus. Oh iya, baik. Dari seri Pusma izin bertanya lagi, kalau daftar mandiri tanpa agen itu kira-kira tata caranya bagaimana dan apakah kemungkinan atau peluang masuknya juga besar? Kalau misalnya mandiri ya teman-teman, jadi kalian harus mempersiapkan dokumennya, terutama ijazah sama paspor. Nah, untuk paspor sendiri itu mungkin bisa kita dapatkan langsung dari imigrasi setempat. Kalau misalnya ijazah harus kita terjemahkan yang pertama ke bahasa Turki dan ke bahasa Turki. Nah, harus kita sahkan terlebih dahulu ke Kemenkumham dan Kemenlu. Nah, dari sini nanti kalau misalnya sudah disahkan dari Indonesia, Kemenlu sama Kemenkumham, maka berkas teman-teman sekalian sudah bisa diproses kayak gitu. Nah, berarti Kemenlu, Kemenkumham sama ke notaris tempat. Nah, nanti dari sini nanti kalian akan mulai
LOA sudah keluar atau letter of intent atau penerimaan surat diterima dalam kampus nanti sudah keluar, kalian bisa mengurusi ke visa. Nah, untuk di visa itu gimana, Kak? Nah, untuk di visa itu cuman melampirkan paspor asli, KTP, akte kata di bawah saja, terus mungkin surat pertanggungjawab surat tempat tinggal yang teman-teman akan tinggal di sini, terus surat letter of intent tadi yang surat penerimaan mahasiswa yang di Turki, nah kayak gitu. Dan terus jangan lupa tiket terlebih dahulu sebelum berangkat ke visa, karena pasti nanti ditanyakan apakah sudah mesen tiket untuk mempermudah kita ketika berada di kedutaan besar Turki, kayak gitu. Nanti berkas-berkasnya akan dikumpulkan di sana, nanti bersama visa. Nanti ketika hari setelah 1 minggu nanti kalian sebelum keberangkatan nanti ambil visa terlebih dahulu baru ke bandara. Diusahakan 1 hari sebelum keberangkatan. Dan untuk biayanya kisaran berapa, Kak? Kalau biayanya kalau misalnya mandiri, insya Allah itu lebih murah. Kisaran 10 juta kalau nggak 12, karena tiket itu sekarang berapa? 5 jutaan, berarti kisaran 10 juta atau 11 juta kayak gitu. Dan itu sudah termasuk $200. $200 adalah uang pegangan ketika berangkat ke Turki. $200 atau $150 itu hanya untuk pegangan kayak gitu. Jadi ketika berangkat ke Turki itu bawa uang pegangan di dompet itu $150. Berarti kisaran $150 itu $100 lah. $100 itu kisaran 1,5 juta. Berarti kalau misalnya $200, berarti kisaran 3.020.000 lah. Kisaran segitu. Dan ATM di Turki itu hanya yang bisa ini sangat ini ya, sangat penting karena kita di zaman era modern kayak gini, ATM pun juga penting. Nah, ATM di Turki itu yang bisa dari Indonesia itu BNI, BCA, sama Bank Mandiri yang sudah ada visanya. Nah, itu ATM yang bisa di Turki. Kak, kalau misalnya pakai BRI di mana? Di Turki bisa apa enggak? Alhamdulillah, teman-teman kami di sini, kalau misalnya pakai BRI itu bisa masuk, nggak bisa keluar. Itu teman-teman kami yang di sini. Jadi bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Otomatis ATM-nya ketelan. Nah, kayak gitu. Untuk ATM yang di sini. Terus untuk yang lainnya, misalnya BNI, BCA sama Bank Mandiri, nah itu harus udah ada verifikasi Mastercard atau Visa, kayak gitu. Nah, Visa ada Mastercard sama Visanya untuk akses di sini, kayak gitu, agar tidak ketelan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, pengalaman sedikit bagi teman-teman yang misalnya ingin berangkat ke sini dan ingin ingin menggunakan ATM tersebut, diusahakan gunakan nama orang tuanya saja. Karena kenapa? Karena nanti jika hilang, otomatis yang mengurusi semua data-data dan dokumen-dokumennya adalah orang tua. Jika kita mengurusi sendiri, maka kita otomatis harus pulang ke Indonesia. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ingin membuat ATM baru, dia kalau misalnya transfer dari Indonesia, itu bisa kena, saat ATM bisa kena 500.000. Itu hanya untuk transfer kartu ATM. Nah, kalau misalnya saya menyarankan untuk nama orang tua. Karena kenapa? Yaitu kita menghindari kehilangan atau ATM ketelan. Karena di zaman modern ini ya di mana-mana harus memakai ATM. Begitu. Karena kita pakai ATM Turki asli pun tidak bisa transfer melalui Indonesia. Yang pernah saya rasakan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain?
sesuai gambaran yang ingin ke Turki atau ingin kiat-kiat kesuksesan? Baik Kak, pertanyaan selanjutnya masih tentang kuliah di Turki. Dari Hanji Darmawan, izin bertanya Kak, dari persiapan sampai sekarang kira-kira sudah berapa biaya yang dikeluarkan? Untuk biaya tersendiri, dari pertama berangkat, saya uang pegangan itu $200. Itu untuk biaya hidup, untuk lain-lainnya, untuk kita aktivitas dan lainnya. Contohnya ngurusi beberapa berkas, kan ada otomatis kita harus menggunakan uang pribadi tentunya. Ya karena kepribadian kita sendiri. Nah, itu $200. Nah, 1 bulan ini untuk bulan pertama ini karena bulan baru. Nah, makanya saya hitung-hitung ya kisaran sudah hampir 4.500 lah, 4.500-an kisaran. Kayak gitu. Karena kita tahun-tahun pertama ini adalah harus banyak pengeluaran. Begitu. Jadi untuk tahun selanjutnya karena kita sudah mulai kelas bahasa, udah lainnya udah memulai aktivitas baru, udah semua tertata, sudah berkas semua udah selesai. Insya Allah pengeluaran 1 bulan bisa nggak lebih dari kisaran 500 sampai 800 ribu rupiah perkiraan. Seperti itu. Dan makanan pokok roti. Jadi roti di sini itu lebih murah. Misalnya roti kayak sayur roti di Indonesia itu misalnya satu tumpu ada 10. Nah, di sini cuman harganya 1,5 tele. Kalau di Indonesia mungkin bisa 15.000 atau 10.000 atau berapa gitu. Nah, cuma 1,5 tele, 2 tele, roti-roti tawar kayak gitu. Nah, untuk coklat itu cuman coklat yang cair kayak gitu cuman ya kisaran 10.000, 9.000 rupiah. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Dan kebanyakan orang sini makan sehari cuma 2 kali, pagi sama sarapan sama malam. Gitu. Oh ya, ada pertanyaan yang lainnya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Hanji Darmawan, dari temanku lagi Kak, izin bertanya. Tadi harga tiket pesawatnya berapa ya? Soalnya katanya itu kisaran 8 juta. Kalau tiket pesawat itu yang langsung menuju Turki itu kisaran 5 juta atau 6 jutaan. Itu yang langsung ke Turki, pakai Turkish Airlines. Kalau misalnya dia transit terlebih dahulu karena ada 2, Qatar Airlines sama Turkish Airlines. Kalau yang kemarin pribadi saya sendiri itu berangkat dari Jakarta sampai ke Turki, ke Istanbul Turki itu pakai Turkish Airlines itu 12 jam. Itu kisaran harganya 5 juta, 6 juta atau 7 jutaan. Itu yang langsung. Kalau misalnya transit dulu, kalau Qatar Airlines itu transit dulu ke Bandara Doho. Bandara Doho itu di sekitaran Timur Tengah. Nah, itu dia transitnya di sana kisaran berapa jam gitu, pokoknya agak lama. Nah, dia baru berangkat ke Turki. Nah, itu kalau misalnya dia transit berarti otomatis dia kena pajak berapa persen, kena income-nya itu ke negara itu berapa persen kayak gitu. Jadi otomatis pesawatnya agak mahal. Mungkin juga temannya itu bisa ngejar deadline atau apapun itu, makanya mencari tiket yang lebih cepat lah. Kalau Turkish Airlines kisaran segitu, 5 juta sampai 7 juta untuk masa pandemi saat ini. Itu langsung menuju ke Turki, 12 jam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Fakir Rafi. Kak izin bertanya, bagaimana mencari info ingin kuliah di Turki atau di luar negeri? Dan bolehkah masuk kuliah pas semester 2? Bagaimana kalau belajar bahasanya bagi pemula, harus les bahasa itu ataukah belajar sendiri? Oh ya,
untuk saat ini kalau sepengalaman saya itu semuanya dari mahasiswa baru semuanya. Mungkin kalau ingin belajar ke Turki mungkin bisa mulai dari semester pertama lagi. Karena kenapa? Karena kita harus mulai dari bahasa yang dasar dulu di bahasa Turki ini dan diajarkan langsung oleh dosennya langsung, bukan dosen bahasanya langsung dari kampus tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya ingin belajar sendiri otodidak, beberapa teman di awal dia ditawarin untuk mengikuti ujian loncatan bahasa. Nah, ada beberapa yang berhasil mengikuti loncatan bahasa itu. Misalnya dari A1 dia bisa loncat ke A2. Nah, itu sebuah pencapaian yang mereka capai. Nah, seperti itu. Karena mereka bisa belajar otodidak ketika berada di Indonesia. Tetapi ketika di Turki, kalau misalnya ingin memulai dari pertama lagi atau dari awal, maka jadi untuk memperdalam saja. Karena kita harus mulai terbiasa untuk mendengarkan bahasa Turki itu seperti apa mereka ketika berbicara. Karena agak berbeda di sini, ngomongnya agak cepat. Kayak gitu. Jadi untuk perpindahan, misalnya dari Indonesia, misalnya semester 1, pengennya di Turki semester 2. Itu otomatis kalau sepengalaman saya, itu agak susah. Karena harus mulai dari semester pertama lagi. Nah, karena kita harus mulai kelas bahasa lagi, dan mengatur jadwal lagi untuk dosennya, mengatur jadwal untuk kita, kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk channelnya, mungkin teman-teman bisa dilihat karena kita di sini karena kita di sini ada komunitas yaitu PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Mungkin karena di zaman modern ini kalian bisa lihat di IG. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, kalian bisa searching di situ. Nanti info misalnya perkuliahan kampus apa saja yang dibuka, beasiswa apa aja yang dibuka, semua info yang ada di Turki itu akan diupdate di situ. Dan Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ada di beberapa macam negara. Kalau di Turki itu PPI Turki, kalau di Yordan itu mungkin ada PPI Yordan, kalau di Madinah mungkin ada PPI Madinah. Nah, itu semuanya ada untuk bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan yang ingin mencari info tentang pendidikan selanjutnya atau beasiswa selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap berani melangkah ke langkah yang selanjutnya untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Agung Bima Sanjaya. Izin bertanya, Mas, untuk naik pesawat ke Turki berapa kali transit ya? Mungkin tadi sudah terjawab, tapi mungkin dari Mas akan ingin mengulanginya lagi. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, Mas. Oke, Mas Agung. Jadi gini, kalau misalnya di Turki itu ada yang langsung dari Jakarta Soekarno-Hatta Bandara Internasional langsung ke Istanbul, Turki. Itu pakai pesawat Turkish Airlines. Perjalanannya itu selama 11 jam 55 menit. Ya, itu terbang malam dari Indonesia jam 9 malam terbang dan sampai di Istanbul, Turki jam 4 subuh waktu Turki. Berarti kalau di Indonesia itu kisaran jam 8 pagi. Nah, itu kalau misalnya pakai Turkish Airlines. Itu tiket kisaran antara 5 juta sampai 8 juta di masa pandemi. Nah, ada lagi misalnya Qatar Airlines. Qatar Airlines itu pun juga. Itu tapi tidak langsung ke Turki. Dia transit terlebih dahulu ke Doha. Nah, seperti itu. Jadi kisarannya kalau misalnya dia transit ke Doha itu kisaran 1 harian lebih sedikit lah. Yang saya tahu. Jadi ada, kalau biasanya sih saya dengar itu ada 2. Qatar Airlines sama Turkish Airlines.
Itu kalau yang lainnya kurang lebihnya mungkin ada juga tapi kurang tahu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mutia, sekarang semester berapa sih Mas? Kalau saya sendiri baru mulai kelas bahasa. Jadi kita di sini istilahnya juga baru memulai mulai peradaban baru di sini. Jadi kita juga mulai baru beranjak. Kalau dihitung semester masih semester 0. Jadi masih kelas bahasa, dan kelas bahasa juga kita baru mulai hampir minggu pertama ini. Gitu. Begitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Tadi katanya Kak Akam dapat salam dari Sore Insaf. Waalaikumsalam. Ya, Anjan. Itu teman saya. Ya. Oh, Handi Darmawan. Oh ya, untuk teman-teman, ya saya sarankan kalau misalnya kalian ingin berjuang, melangkah, jangan takut apa? Jangan takut mengambil resiko. Karena resiko itu pasti, ya. Apalagi ke negeri orang. Apalagi adatnya beda, bahasanya beda, cuacanya beda. Mungkin kalau di Indonesia itu kita mungkin terbiasa dengan pecelnya lah, terasinya lah, apalagi kerupuknya lah. Nah, di sini kalian akan terbiasa dengan roti, terus minuman-minuman yang berbau yogurt, terus makanan-makanan kayak asam-asaman lah. Karena di sini harus mulai hampir beda lah sama yang di Indonesia, kayak gitu. Tapi lidah-lidah semua orang di Indonesia kalau misalnya ke Turki itu insya Allah semuanya bisa masuk. Tuh. Insya Allah semuanya bisa masuk lah. Gitu. Murah-murah. Saya saran sih di sini. Jadi jangan takut untuk inisiatif untuk beranjak ke luar negeri. Tuh. Jadi, untuk biaya itu tadi mungkin kalau misalnya mandiri kita harus berani mencari ke browsing, ke internet, ke IG, ke alat sosmed lainnya. Kalau ingin mencari beasiswa, maka kita kalau misalnya di Indonesia tidak dapat karena peluangnya sangat sedikit, maka kita harus pergi ke Turki dan mencarinya di sini. Karena otomatis kita akan banyak channel. Ya. Karena kenapa? Karena di sini himpunan mahasiswa Turkinya sungguh sangat erat. Kalau misalnya kalian ingin pergi ke suatu tempat tanpa arah, misalnya ingin pergi ke Istanbul, kita nggak tahu mau tidur di mana, maka nanti kita ngontak sama komunikasi sama teman-teman yang ada di Istanbul, kita nanti bisa tidur di sana. Otomatis mereka akan welcome karena kita masih satu rumpun, masih rumput Indonesia, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Untuk fakultas sama ininya, insya Allah semuanya murah. Kalau tidak salah kemarin itu di Istanbul itu kedokteran antara berapa juta ya, 20 juta apa berapa juta kalau salah kedokteran. Gitu. Untuk YTB sama TDV tetap ya, YTB bisa umum tapi juga melalui tes GIOS, dan TDV itu adalah ilahiyat. Itu semuanya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dari suatu suatu komunitas terkait yang ada di Turki. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Biaya UKT. Halo? Baik. Ya, ada baik, pertanyaan Mas. lagi? Ya, untuk pertanyaan, ya, pertanyaan yang terakhir dari Fahri Rozi, biaya UKT kakak berapa di Turki? Kalau UKT saya tiap 450 itu per semester, teknik elektronik komunikasi. Mungkin ada yang lebih murah lagi.
ataupun teman saya yang di beda kota itu misalnya bisa kena 800.000, 900.000 seperti itu. Itu biaya UKT-nya. Jadi sudah kita bayar per semester cuma bayar itu, dan selebihnya kita bisa buat menabung, bisa buat modal yang lainnya, tetapi tetap diniatkan untuk kesini tetap belajar. Gitu. Karena ya kita niat pertama adalah belajar, untuk bekerja itu selingan di akhir seperti itu. Untuk UKT tetap 1.450.000 untuk fakultas saya sendiri. Kalau misalnya yang lainnya mungkin ada yang lebih murah, ada yang juga lebih mahal, tergantung per kuliahnya masing-masing dan per fakultasnya masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Ingin mengulas seputar Turki atau kampus atau ingin kemana? Baik, pertanyaan selanjutnya. Lanjutkan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sudah malas. Izin Oh, iya. bertanya, apakah kita kalau membeli makan atau barang lainnya itu apakah kena pajak? Untuk pajak, kalau kita misalnya membeli langsung di Turki, contohnya HP, itu tidak kena pajak. Kalau misalnya kita membawa dari Indonesia, HP, semahal apapun HP itu, kalau misalnya kita bawa dari Indonesia atau semurah HP apapun itu, tetap kita kena pajak 3 juta rupiah. Itu kalau misalnya dibawa dari Indonesia. Seperti itu. Jadi pajak HP yang dari luar Turki, itu biasanya 3 juta rupiah. Gitu. Karena Turki ya negara maju, mungkin karena pajaknya juga. Nah, karena setiap HP itu kan kalau misalnya sudah kelacak emailnya, maka dipersiapkan untuk membayar pajak atau pakai wifi lah. Seperti itu. Kalau tetap dari luar Turki itu tetap kalau misalnya bawa dari Indonesia tetap kena pajak ya 3 juta. Kalau nggak salah 3 juta itu seumur hidup atau setahun atau kurang tahun, 2 tahun sih kurang tahu. Kayak gitu. Yang penting ada pajaknya tersendiri. Nanti biasanya itu dikirim lewat SMS. Jangka waktu 120 hari. Nanti emailnya akan istilahnya sih sudah kelacak. Tapi teman-teman alhamdulillah sampai sekarang mungkin ada yang selamat, bukan ada selamat ya, alhamdulillah dapat jalan yang terbaik untuk tidak terblokir nomor HP-nya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ingin mengulas seputar Turki. Oh iya, teman-teman ini info sedikit aja. Mungkin kalau kalian setelah selesai mengejar C1 atau kelas bahasa, mungkin ingin pindah ke kampus yang lainnya, itu pun juga tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi kalian daftarnya langsung menuju ke kampus tersebut. Seperti itu. Ada juga yang kampusnya mengadakan ujian YOS. Ujian YOS itu seperti ujian berhitung atau psikologi. Nah, itu biasanya ketika pelajaran kelas SMA, kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Nah, kalian akan merasakannya itu nanti ketika ingin mencoba ujian YOS di Turki kayak gitu. Untuk lingkungan sendiri, alhamdulillah kalau di Turki itu damai, semuanya enak, untuk bertetangga enak. Nah, di sini juga kemana-mana naiknya bis. Kalau motor sih ya sepertinya agak jarang, seperti itu. Enak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, Mas. Ini ada yang bertanya, kalau kantor kedubes RI di Turki itu ada di mana ya? Kalau kantor kedutaan besar di Republik Indonesia di Turki itu kalau nggak tetap di pusat di Ankara. Nah, di Ankara itu adalah ibu kota di Turki. Nah, biasanya itu di sana di Ankara. Kedubes RI. Kalau dari kota saya, kalau dari Bandirma ke Ankara itu kisaran 10 jam. Kalau ke Ankara, seperti itu. Baik, terima kasih atas
Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk seputar Turki atau untuk kiat-kiat sukses lainnya, apa motivasi bisa berangkat ke Turki mungkin? Baik, terima kasih Mas Rekan atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi yang saya bacakan sebentar. Kalau di situ bisa ya Kak menghafal Al-Quran tidak dulu gitu. Kalau di Turki sendiri, kalian ingin teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran, di sini itu tidak apa-apa. Contohnya ketika di asrama, nanti akan ada fasilitas dan itu biasanya dilakukan setiap habis asar atau maghrib, maka nanti ada bacaan Al-Quran, setoran Al-Quran. Nah, nanti di situ akan dibimbing oleh ustadz-ustadznya atau pembimbingnya langsung dari Turki. Nah, seperti biasanya diajarin sampai bisa, mutafid pun juga bisa, karena suasana sama cuacanya di sini mendukung seperti itu. Mungkin cuacanya panas, tapi tetap suhunya tetap dingin. Untuk menghafal pun insya Allah lebih gampang. Ingin menghafal Al-Quran pun lebih gampang insya Allah di sini. Teman-teman apartemen kami pun juga mereka insya Allah juga penghafal Al-Quran, jadi mereka sudah sampai sekarang mungkin udah 25 juz dan tetap mereka tetap murojaahnya tetap di sini tetap murojaah. Jadi tiap pagi atau tiap malam insya Allah mereka tetap murojaah. Tidak ada apa? Tidak ada halangan untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan lagi Kak. Kalau di Turki itu berapa musim ya? Kalau di Turki sekarang ada 4 musim. Ada 4 musim karena kita gabungnya Asia Eropa, jadi ada musim panas, musim dingin, musim salju, sama musim semi. Musim semi atau musim gugur. Nah, sekarang bulan September, Oktober, November. Berarti kita masuknya ke musim dingin. Nanti ketika masuk Desember, Januari, Februari, nanti akan masuk ke musim salju. Nah, gitu. Biasanya kalau musim salju itu, kalau musim dingin sekarang ini, suhu paling panas itu adalah 22 sampai 23 derajat. Kalau enggak sampai bahkan hari ini tuh masih 18 derajat. Biasanya seperti itu. Kalau di sini. Makanya di sini pun juga ada namanya Bukit Salju Abadi di daerah Bursa Uludak. Kalau dari tempat kami itu biasanya 2 jam menuju ke Gunung Salju Abadi. Nah, di situ di Bursa tepatnya biasanya kalau misalnya haji atau biasanya kalau umroh sekalian wisata biasanya itu wisata ke Turki biasanya ke Bursa Uludak. Nah, itu biasanya di situ tempat salju abadi yang ada di Turki, biasanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan perbedaan jamnya di Turki sama di Indonesia itu adalah 4 jam. Jadi kalau misalnya di Turki sekarang jam 4 lebih 41 sore, berarti di sana jam setengah 9 malam insya Allah. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang masih ada pertanyaan atau ulasan masih ini. Masa ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, apakah situasi saat ini termasuk kondusif atau tidak?
Alhamdulillah, selama saya yang kami rasakan di sini, alhamdulillah semuanya kondusif, semuanya berjalan lancar. Mau ke pasar, mau ke mall, mau ke kampus, mau ke belajar kemana gitu, itu semuanya lancar. Kita pun pergi ke Istanbul, ke kemana lagi ya, ke misalnya ke daerah-daerah tertentu, alhamdulillah semuanya aman. Mungkin karena beberapa orang membayangkan karena terdekat dengan Timur Tengah, misalnya kayak Israel, Yunani atau apapun itu, alhamdulillah semua yang kami rasakan, teman-teman yang ada di Turki, alhamdulillah semuanya tidak ada gangguan apapun. Seperti itu. Alhamdulillah semuanya damai, lancar, orangnya ramah-ramah, tidak seperti yang semua ini. Alhamdulillah insya Allah semuanya ramah. Itu. Jadi untuk situasi belajar pun kita pun juga enak, enjoy, damai mengikuti pelajaran yang telah diberikan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Anissa. Saya ingin bertanya, Kak, apakah ada batas usia tertentu untuk menjadi mahasiswa di sana? Untuk batasan usia, mungkin untuk S1 sendiri batasan usia untuk tahun ini mungkin 21 ataupun 22. Untuk S2 mungkin untuk S2 mungkin 25 atau 26. Mungkin untuk S3 bisa 30. Nah, seperti itu. Akan tetapi jika ingin mencoba terlebih dahulu tidak apa-apa. Mungkin itu jalan yang terbaik. Misalnya usianya sudah kelewat batas, itu pun kalau misalnya jalan yang terbaik adalah diterima, berarti alhamdulillah. Karena mungkin itu cuman regulasi atau apa-apa. Karena ya 21 tahun mungkin di tahun ini bisa mencoba. Seperti saya kan, alhamdulillah saya juga 21 tahun, udah batas ujung umur maksimal, mendaftar ke sini, ya alhamdulillah sekarang bisa berada di sini. Jadi tidak ada kemungkinan untuk yang memiliki batas usia seperti itu. Selama kita mau berjuang dan usaha. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Baik, saya rasa cukup untuk sesi pertanyaan dan diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat dan materi dari Mas Kakang juga sangat menarik ya untuk teman-teman. Mungkin dari Mas Kakang ingin menyampaikan pesan singkat atau pesan statement. Oh ya, ya terima kasih waktunya Mbak Anissa Tuzaro. Ya, jadi bagi teman-teman untuk kalian yang ingin memulai kuliah ke luar negeri, tidak harus pesimis. Karena kenapa? Tidak harus mengikuti gengsi. Itu semua masa depan kalian. Semua apa yang kalian inginkan, semua apa yang kalian ingin cita-citakan, itu semuanya berada di tangan kalian. Mungkin orang lain itu adalah hanya penyemangat ataupun pemberi warna dalam kehidupan kalian. Ketika kalian sukses, mereka pun tidak akan menjadi apa-apa dalam kehidupan kalian. Ketika mereka menjadi bagian yang terpilih. Jadi tetap kalian harus menggunakan semangat kata-kata manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Ya, teman-teman tetap harus optimis. Tidak ada semua yang mustahil jika kita memulai usaha dari diri kita sendiri. Beranjaklah dari zona nyaman, tetaplah pada jalan yang terbaik dan mintalah yang terbaik. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Kakang yang telah menyampaikan materi dan juga meluangkan waktunya untuk kami pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir acara ini.
Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu pelanggaran acara ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Sakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi link provinsi yang ada di kolom komentar atau yang berada di bawah video ini bagian streaming. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan info lebih lanjut tentang acara yang akan adakan selanjutnya bisa di follow channel Telegram yang ada di bawah ini. Baik, saya selaku koordinator izin undur diri apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan ini. Kami maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra. Ya, terima kasih Mas.